Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Kembali lagi bersama Ibu Sri Sundari. Kali ini kita akan bercerita tentang apa sih isi Quran surat Al-Fil itu. Yuk kita simak sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, surat Al-Fil ini mengingatkan akan kasih sayang Allah kepada orang-orang Quraisy yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman pasukan Raja Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah. Dan peristiwa ini bertepatan sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Tahun Gajah. Apa yang dirasakan penduduk Arab saat melihat iring-iringan pasukan bergajah dengan senjata lengkap tiba-tiba datang hendak menyerang kampung halamannya? Pastinya mereka lari penuh ketakutan dan seluruh harta pun ditinggalkan. Sedangkan Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Nabi, beliau yang dipercaya untuk menjaga Ka'bah, lalu pergi menemui Raja Abraha itu untuk mengambil unta-untanya. Sebab unta-unta itu kan miliknya. Sementara itu, keselamatan Ka'bah berada di tangan Allah. Abdul Muthalib pun menyerahkan keselamatan Ka'bah dari ancaman pasukan Raja Abraha itu kepada Allah. Nah, saat iring-iringan pasukan Abraha mulai bergerak memasuki kota Mekah untuk menghancurkan bangunan suci yaitu Ka'bah, tiba-tiba dari arah pantai bermunculan burung-burung berwarna hitam yang bergulung-gulung menyelimuti angkasa raya. Nah, suasana alam pun berubah. Yang tadinya cerah, terang benderang, mendadak menjadi gelap gulita, seolah akan turun hujan yang sangat besar. Burung-burung yang entah dari mana asalnya itu, masing-masing membawa 3 buah batu. 1 batu dibawa paruhnya, sementara 2 dibawa cakarnya. Kemudian burung-burung itu silih berganti melempari pasukan bergajah hingga hancur. Tentara yang selamat lari menjauhi Ka'bah. Yang terkena lemparan batu sijil itu, tubuhnya berubah seperti daun yang dimakan ulat. Ayo, apa yang kita pikirkan saat kita mendengar kata gajah? Pasti deh, yang ada dalam pikiran kita, gajah itu badannya besar, juga kuat. Tapi besar dan kuat itu bukan jaminan akan menang, karena bisa jadi yang besar itu bodoh. Walaupun bertubuh besar, ruang gerak si gajah itu sangat terbatas.
daerah jelajahnya hanya berkisar 518 sampai 777 km persegi. Makanya, kamu tidak akan pernah mendengar ada gajah Sumatera pindah sendirian ke Pulau Jawa atau ke pulau lainnya. Ayo, apa yang akan terjadi jika kita tidak boleh keluar dari rumah? Yang pasti kehidupan kita akan terbatas di sekitar rumah saja. Akibatnya, kita akan menjadi anak yang bodoh. Bukankah pengetahuan dan pengalaman itu kita peroleh lebih banyak dari luar rumah? Makanya kita jangan mengurung diri di rumah yang terbatas. Semangatlah untuk pergi ke sekolah supaya semakin banyak ilmu dan pengalamannya. Gajah karena badannya besar, untuk memenuhi kebutuhan makannya, sang gajah menghabiskan 75-85% dari seluruh waktunya untuk makan. Ya, kurang lebih sekitar 18-20 jam per hari digunakan untuk makan. Wah. Makanya, jika tidak ingin seperti gajah, kita jangan banyak jajan, terlebih membeli barang-barang yang kurang bermanfaat. Ketika makan, jangan pernah diacak. Mulailah mengambil makanan yang tersaji dari pinggirnya, jangan langsung dari tengahnya. Sehingga ketika makanan itu tidak habis, masih bisa kita simpan deh untuk dimakan nanti. Di samping hobi makan, sang gajah pun senang bertengkar. Kalau begitu, anak yang suka bertengkar dengan saudara atau dengan temannya, ia tidak jauh berbeda dengan gajah. Kalau tidak mau disamain sama gajah, jangan suka bertengkar dengan teman dan saudara. Berbeda dengan si burung, walaupun berbadan kecil, si burung itu mempunyai semangat juang dan daya jelajah yang cukup tinggi. Si burung itu memiliki kekuatan mengembara yang sangat luar biasa. Burung itu tidak pernah diam di satu tempat. Ia selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kekuatannya, si burung mampu menyeberangi samudra yang teramat luas. Nah, saat si burung berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ia akan menemukan pengalaman baru di tempat yang disinggahinya. Semakin lama mengembara, semakin bertambah pengalaman dan wawasannya. Keren kan? Oh ya, pernahkah melihat burung terbang sendirian? Rasanya kita tidak pernah melihatnya. Karena si burung itu selalu hidup berkelompok, baik dalam kawanan sejenis maupun kawanan beberapa jenis. Saat burung-burung terbang, mereka berbaris sangat rapi. Nah, burung yang paling lemah akan berada di tengah, sementara yang paling kuat akan berada di depan, samping kanan, samping kiri, dan di belakang. Kayak pesawat tempur. Nah, makanya kita harus meniru semangat kerja sama burung. Orang-orang yang kurang mampu harus kita bantu. Orang yang tidak bisa harus kita ajari. Orang yang pintar jangan membodohi orang bodoh. Orang yang kuat jangan menyakiti orang yang lemah. Nah, itulah penjelasan dari Quran Surat Al-Fil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.